Halo. Ah, halo. Akhirnya. Finally, man. Aduh, Iya. akhirnya. Kita langsung aja kali beli ya. Oke, sip. Oke. Halo kawan-kawan, sorry ya tadi mengalami kendala. Ya. Padahal belum berbicara apa-apa sudah di-skat. Oke, langsung saja. Gilbert from Vintage Oke. Indonesia. Kita bahas dari apa title-nya dulu, Jerings yang keras dan dianggap berbahaya. Kalau menurut Oke. kamu sendiri beli, kamu suka nggak sih dianggap untuk berbahaya dan keras dan apapun itu? Kamu anggap itu sebagai komplimen atau sebuah cacian? Jujur, Ya. saya harap apapun predikat, saya harap apapun predikat yang melekat sama saya itu Mhm. bekerja sesuai dengan tujuannya. Oke. Ya, you got me? Ya, 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 ya. Ya, jadi saya sebenarnya nggak peduli predikat saya apa. I don't really care. Mhm. Because obviously banyak orang di Indonesia yang pikir saya tuh cuma bacot. Ada banyak orang Indonesia yang pikir saya tuh tidak berpendidikan, cuma ngandelin pansos, whatever. Mhm. Tapi tidak semua seperti itu. Jadi predikat saya tuh terserah. Saya adalah sebuah persepsi. Tapi selama predikat itu bekerja sesuai dengan apa yang dimaksud, Mhm. so itu it's okay for me. Ya. Jadi ya Jadi misalnya Gilbert, misalnya saya dicap orang yang kritis, misalnya nih, ya. saya nggak pernah nganggap diri saya itu orang yang tanda kutip kritis ya. Saya anggap diri saya itu nggak banyak orang yang lebih kritis dari saya. Gitu. Ya. Tapi ketika orang-orang lain menganggap saya kritis, tapi di 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 persepsi mereka, di persepsi mereka kekritisan saya itu bagus, so Ya. it's good. Ya. Dan jika di persepsi mereka kekritisan saya itu mengancam sesuatu yang curang yang mereka lakukan, itu Hmm. bagus. Oke. Jadi image yang tanda kutip mungkin negatif atau keras ini saya nggak masalah selama ia bekerja sesuai dengan fungsinya. Ya. Ruwet ya Oke. jawabannya. Nggak, aku ngerti sih. Aku ngerti Yeah, seperti that's good. sama halnya seperti kayak ketika kamu ngomong soal Mm, agama itu konspirasi. Aku ngerti maksud kamu. mm, Karena buat saya sendiri pun, saya pribadi semenjak apa ya, coba untuk ceritain dulu ya kenapa saya juga mm, tertarik sama konspirasi itu. mm, Sebenarnya ada triggernya pasti. Sama seperti kamu juga pasti ada triggernya. Kenapa mm. kamu juga sampai ada tato di sini konspirasi. Betul Itu pasti sekali. ada yang men-trigger kamu untuk kayak Mm, pengen tahu info-info apa aja yang selama ini kita dijejali, yang ibaratnya dicoba untuk di brainstorm dari kita kecil, mm, terus kita menemukan fakta yang berbeda dengan ibaratnya kita mencoba untuk gali itu sendiri, mm, ya kan? Jadi sebenarnya ketika kamu kemarin ngomongin soal agama itu ada konspirasi, aku ngerti maksudnya. Tapi buat banyak orang mungkin itu mm. orang banyak beranggapan bahwa aduh, ini orang ngomong apa sih gitu kan? Karena ada juga suatu quote yang ketika kamu bisa mengendalikan sebuah agama, kamu punya sebuah pasukan. Karena memang itu yang terjadi dari zaman dulu, bener nggak? Itu bisa kita bicarakan nanti. Tapi intinya apa Hmm. namanya malam ini ya Gilbert ya. Hmm. Eh, Begini loh. Sejak kemarin saya apa namanya berbicara tentang konteks yang kita bicarakan tadi, Ya, itu menjadi sebuah gorengan untuk pihak-pihak kubu-kubu yang berniat kurang bagus terhadap apa yang saya lakukan. ya. Jadi mereka menggoreng isu yang tadi Gilbert bicarakan itu mereka menggorengnya Mhm. sehingga sekarang ini saya Ya. yakin 100% ada narasi mereka Mhm. memonitor semua gerakan apapun wawancara yang saya lakukan, mereka memancing saya untuk bikin video membicarakan tentang yang kita bicarakan yang Gilbert bicarakan tadi. Ya. Kita ingat apa yang terjadi. Saya bukan pro Ahok ya. Sekali Ya. lagi saya Hmm. bukan pro Ahok. Ya. Saya tidak tinggal di Jakarta, jadi saya tidak terlalu ngerti secara Mhm. dalam. Ya. Tapi ya banyak yang orang-orang sekeliling saya, orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya dan orang-orang yang tidak saya kenal tapi mereka tinggal di Bali, Mhm. banyak banget yang sudah mengingatkan saya hati-hati bicara konteks yang kita bicarakan tadi karena saat ini kamu tuh sedang dimonitor, kamu ada Ya. salah selip ngomong sedikit, Ya. kasusmu bisa jadi seperti Ahok. Ya. Kamu Ya. salah Ya. ngomong sedikit, dipelintir,
masuk. Dan jadi saya ingin menghindari percakapan itu kalau bisa ya. Kita Oke, hindari oke, percakapan oke. itu. Tapi intinya, Gilbert, saya yakin kita sudah sefrekuensi tentang itu. Mhm, Kita punya pemahaman yang sama. mhm, Eh, dan di kesempatan ini saya cuma ingin bilang, jika kemarin statement saya tentang konteks yang kita bicarakan tadi, mhm. yang agama itu, jika ada itu yang menyinggung perasaan siapapun orang yang beragama di Indonesia, saya nggak bilang agama apa ya. Ya. Jika statement saya kemarin itu ada sedikit menyinggung perasaan kalian, Mhm. itu kalian tidak perlu merasa apa ya? Kalian tidak Dibesar-besarkan. perlu kalian tidak perlu tersinggung karena saya tidak ada bermaksud menjelekkan agama apapun. Ya, ya, betul. Istri saya masih beragama. Mhm, Ibu saya pemuka agama di Bali. mhm. Ayah saya juga rajin. Orang-orang sekitar saya, personil band saya, mereka semua orang-orang yang cukup taat beragama. Jadi saya tidak ada masalah apapun dengan orang yang beragama. Mhm. Kemarin itu saya bermaksud hanya apa ya, sekedar kayak jangan memakai standar ganda gitu. Nggak semua hal itu bisa semudah itu. Kalau ini, kalau A, B, nggak. Selalu ada area abu-abu. Jadi area abu-abu itu yang harus kita jaga komunikasinya agar Mhm. kita bisa berbicara secara sehat. Oke. Jadi sekali lagi, jika ada teman-teman yang rasa teman saya tentang agama kemarin itu mungkin menyakiti perasaan kalian, Mhm. saya minta maaf, tapi saya tidak ada bermaksud merendahkan agama apapun karena orang-orang sekitar saya semua beragama. Saya menghormati orang yang beragama. Saya agnostik. Ya. Saya percaya semesta, saya percaya Tuhan, tapi saya memilih untuk percaya semua agama dan tidak terlalu fanatik terhadap agama apapun. Ya. Jadi, I have respect for all the religious people. It's okay, That's it's good. all good. That's good. Oke, Oke. begitu. Oke, Let's go. kita balik lagi. Apa yang men-trigger kamu untuk kayak kamu apa ya menyukai konspirasi ini gitu sampai kamu ada tato di dada situ? Mm, Karena pasti ada triggernya kan? mm. Uh, Trigger, oke. Sekitar tahun 98. Hmm. Oke, let's say, I think the trigger is punk rock ya. Kalau Oke. disimplifikasi lagi, Ya. triggernya itu ya punk rock. Jadi saya dari 95, dari 95 sangat aktif mendengarkan musik-musik punk, sangat saya baca ngulik misalnya. Jadi baca-baca lirik, mencoba memahami apa yang mereka suarakan segala macam. Jadi dan di sana mengerucut dia. Jadi mungkin karena sebagian besar band-band punk yang saya dengarkan tuh memiliki visi yang sama. Jadi pola pikir itu mengerucut dari sekian band yang saya dengarkan tuh sepertinya ada sebuah pola gitu, seperti ada sebuah alur. If you are punk, then you have to, you don't have to. Kamu nggak harus mengikuti jalan ini. Tapi if you're a punk, this is the choice. Ini pilihannya. Kamu menjadi punk political atau menjadi punk senang-senang atau menjadi punk yang radikal gitu. So saya sepertinya lebih cocok dengan punk yang agak political tapi ada senang-senangnya dikit. Jadi makanya saya mendalami dua culture kan. Saya mendalami culture rockabilly dengan segala estetikanya, dengan segala remeh-temeh style fashionnya. Tapi di satu sisi juga saya suka band punk seperti Bad Religion, seperti NoFX yang mereka banyak menyanyikan tentang government gitu. Ya. That's the trigger, music. Oke. Terus jadi semenjak tahun 98 itu kamu you try to dig in apa yang terjadi kayak nggak semata-mata apa yang disuguhkan sama media mass media itu kamu telan mentah-mentah. Sebelum 98 maksudnya apa, setelah Nggak, 98? setelah 98. Oh, kalau saya lupa apa triggernya, tapi yang saya ingat, saya sejak tahun 97 itu saya memang tidak pernah nonton TV. Jadi 97 saya di kamar saya, kan saya punya dikasih TV warisan gitu dulu, TV zaman dulu yang bentuknya culun tahun 80-an gitu. Saya punya TV itu, tapi sejak tahun 97 sejak Reformasi. tahun 97 era reformasi, betul sekali. Sejak saya di band punk itu, sejak saya baca-baca buku tuh, saya nggak pernah nonton TV sejak tahun 97. Jadi ada TV di kamar. Jadi I wish I have saya berharap saya punya bukti fotonya karena because this is true. Jadi dulu itu saya di kamar saya itu ada TV, tapi layar TV-nya tuh dipenuhi dengan stiker band punk gitu. Stiker Ditutupin semua gitu layarnya. Iya. Oke.
Itu sok rebel banget. Enggak, tapi itu benar sih, Bli. Kayak maksud aku gini ya. Semenjak tahun 98 itu aku SMP, jadi kerusuhan dan segala macamnya. Yang dimana kita dari SD sampai SMP itu kita dijajali sebuah brainstorm yang ibaratnya setiap tanggal 30 September kita harus nonton film G30 SPKI. Benar nggak sih? Iya Betul, kan? iya betul sekali. Dan Sampai setelah sekarang sepertinya ya, masih ya. dan setelah itu yang menjadi menarik buat saya adalah ketika waktu itu saya masih SMP. Sampai detik ini pun saya menarik buat saya untuk membaca, untuk trying untuk cari fakta-fakta yang ada, apa sih yang terjadi saat itu. Dan itu menurut saya itu menarik karena selama ini kayak kita coba untuk dijejelin kayak suatu hal yang memang faktanya belum tentu itu benar gitu. Iya, Dan itu yang menjadi betul sekali. dan itu trigger buat saya untuk kayak saya mencari sebuah info itu nggak based on apa yang media sampaikan. True. Itu trigger buat saya. Sampai terjadi kayak tahun 2013 kalau kamu masih ingat, terjadi sebuah kejadian yang waktu kita manggung bareng di 2013 dan vokalis saya kesiram air keras. Iya, iya, iya. Ya, itu aku coba untuk Connecting the dots. Iya, connecting the dots. Jadi itu kejadiannya kalau menurut saya sangat janggal. Sangat janggalnya gini. Itu kita kejadian di Malang. Betul, betul. Ya kan kejadian di Malang 2013 apa 14 ya? 2013. Oke. 2013. Jadi aku cuma mau cerita sedikit ya. Kenapa aku juga kenapa tertarik untuk kayak aku ngikutin timeline kamu, aku ikutin apa yang kamu posting dan mencoba untuk kayak gali sendiri dari sources yang kamu coba untuk sampein. Dan kalau menurut aku, kita dikasih nalar, kita dikasih otak sama Tuhan untuk kita berpikir. True. Ya kan, untuk kita mikirkan kayak ini bener atau enggak nggak sih? Maksudnya dari semua kejadian yang ada kita trying untuk connecting the dots. Maksudnya sesimpel bahwa apa yang kamu sampein nggak membuat aku kayak menjadi merugikan diri aku. Ketika misalkan mau pergi ke beli rokok, beli makanan, itu nggak harus pakai APD, nggak harus menakut-nakuti aku. Iya nggak sih? Aku sesimpel manfaatnya buat aku itu aja sih. Dan aku pun masih belajar untuk kayak sampaikan ke orang-orang sekitar bahwa apa sih menurut kamu kayak COVID ini seperti apa sih? Jadi kalau menurut aku manfaatnya buat aku sampai sejauh itu. Karena mungkin karena buat aku kayak mungkin nggak semua orang mempunyai kayak keberanian seperti kamu untuk menyampaikan langsung secara frontal. Itu bukan keberanian sih kalau menurut saya. Oke, itu apa menurut kamu? Mungkin ketololan mungkin. yang diperlukan. Oke. In the world of the saints, maksudnya ketika seluruh dunia dikelilingi oleh orang-orang yang waras, maka kewarasan itu akan menjadi kegilaan. Jadi perlu satu orang gila agar orang waras ini tahu kalau dia itu waras gitu. Jadi kalau semuanya waras, everything is gonna be insane karena nggak ada stabilizernya. There you go. Iya. Make sense. Terus, oke, sejauh ini temen di band itu mendukung atau gimana, Bli? Ya, kalau Bobby sama Eka, saya yakin mereka itu sebenarnya sangat-sangat setuju jika media massa mainstream memang terlalu melebih-lebihkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti jejak saya, untuk ngulik, mengikuti apa yang saya akan memakai singkatan-singkatan aja ya, supaya kita lagi ya. Jadi untuk misalnya pilihan kawan-kawan band saya untuk mengulik TK ini, TK, T dan K, ini mereka kan bukan orang bodoh, jadi mereka mungkin tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi dan mereka juga punya prioritas sendiri kan, mereka punya family, mereka punya orang-orang yang mereka sayangi segala macam. Jadi ya mereka harus banyak berkompromi dan saya hargai itu karena itu kan privasi orang gitu. At the end of the day misalnya, soalnya saya mikirnya gini, kalau at the end of the day nanti misalnya rekan-rekan band saya itu sakit ketika mereka tua, yang merawat mereka sudah pasti istri-istri mereka atau orang-orang yang mereka sayangi. Betul. Ya, jadi saya menghormati itu. Jadi kalau misalnya mereka berdua tidak
sepertinya tidak mengikuti apa yang saya lakukan, itu saya tidak bisa nyalahin mereka. Ya, ya, ya. Saya Tapi setuju sih. tapi tapi at least kita semua bertiga setuju media mainstream melebih-lebihkan dan rakyat seharusnya tidak setakut ini gitu. Ya. Udah, oke, kalau boleh aku cerita, itu yang aku alamin ketika waktu tahun 2013, yang waktu aku sebenarnya kayak aku setuju dengan apa yang kamu suarakan. Ya, I know. Kembali tolong You showed reklamasi kan dan betul. Dan Gilbert kan sempat melakukan bukan cuma ngomong tapi you post the photo. ya, Kamu kamu I saya wore ingat that waktu itu T-shirt yang waktu ya itu ya. kita manggung di Dan Singaraja, aku ingat sih. dan saya ingat Gilbert itu melakukan itu tanpa saya minta, tanpa kami minta, kamu Ya. minta sendiri dan itu that's the respect that yang susah itu loh ditemui sekarang di Dan era-era itu bukan sekarang ini. dan itu bukan semata-mata karena aku memang kayak sorry, aku ngefans sama kamu atau ngefans sama SID, tapi karena saat itu memang aku berusaha untuk mencari faktanya sendiri. Bahkan sampai waktu itu Iya. kayak waktu kita manggung di Singaraja pun ada salah satu aktivis ikut kami, terus udah gitu kita ngobrol banyak di situ. Dan maksudnya info-info yang aku dapat itu ketika saat itu soal reklamasi bahwa aku menemukan kejanggalan. Emang betul Dan sampai sekali. akhirnya klimaksnya itu adalah seminggu setelah aku manggung di Singaraja itu terjadi peristiwa vokalisku disiram Penyiraman. air keras. Mm-mm. Sampai akhirnya kita memilih bahwa oke, kita nggak ikut-ikutan untuk ke ranah itu karena memang pertimbangannya adalah memang yang tadi kamu sebutkan bahwa ya Ya, kecuali kalau berat. aku solo artis. Iya betul. Ya nggak It's sih? heavy. Ya. Banyak faktor yang memang menjadi pertimbangan untuk aku. Terlebih kalian juga tinggal di Jakarta, I Ya, understand. ya, 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 Sangat ya. dipahami sih. Dan maksudnya yang aku pengen nanya sedikit sih soal kayak apa yang kalian perjuangin sampai saat ini gitu. Yang ketika kemarin ada ketok palu bahwa reklamasi dihentikan dan ternyata dilanjutkan. Ketika itu dihentikan, rasanya apa sih? Oke, the first time ya, pertama kali itu jadi ini reklamasi itu sempat dihentikan itu ada lebih dari 3 kali. Oke. Jadi pertama kali dihentikan oleh Mangku Pastike, ternyata itu saya lupa kronologinya, tapi yang jelas itu dia bilang ke media reklamasi batal, tapi ternyata ada apa terms and condition gitu loh, kayak ada ketentuan dan syarat dan ketentuan berlaku. Oh akhirnya lanjut lagi, terus gubernur selanjutnya juga melakukan beberapa hal serupa, dibatalkan tapi ternyata lanjut lagi. But at least tapi ketika menjawab pertanyaan Gilbert, apa yang kamu rasakan? Yang ketika gubernur pertama kali menyatakan batal itu tentu saja karena ini pertama kali kan kami semua senang gitu loh, Ya, ya, ya. gembira lah gitu. Oh Ya. ini terima kasih itu. Tapi nggak selang berapa hari ternyata ada gini lagi berita baru lagi, kami kecewa. Setelah kekecewaan yang pertama itu, jadi setelah itu dibatalkan lagi itu kami senang, ya sedikit lega, tapi rasa skeptis itu nggak bisa hilang gitu. Ya, Jadi ya, ya. perasaannya itu seperti itu jawabannya. Oke. Sekarang pengen nanya balik ke soal keadaan COVID ini gitu ya. Kamu coba untuk sampaikan bahwa Bill Gates, Rothschild, sampai aku pun ikut nonton yang video yang di YouTube yang kamu share itu, yang ketika kamu mau nonton itu harus ada konfirmasi, bukan cuma sekedar umur gitu. Betul. Coba Itu, Gilbert ngomong pakai inisial aja ya. oh oke, Jangan oke, disebutin namanya ya. oke, Karena sorry. voice recognition udah diterapin di Indonesia. Gini Oke. programnya. Jadi mereka Oke. punya algoritma suara. Kalau ada beberapa instansi atau nama kanal berita, nama beberapa orang yang tidak boleh diucapkan oleh orang-orang tertentu. Kalau misalnya saya orang pro WHO atau saya orang pro PBB, saya kan boleh bebas berbicara seperti itu. Tapi kalau misalnya saya berseberangan dengan orang-orang yang tadi, saya akan disensor kata-kata itu. Ya, ya. Jadi Oke. pakai singkatan aja, nggak apa-apa. Oke. Saya gue pengen tahu seberapa, maksudnya sejak kapan kamu coba cari tahu soal si R, si BG, dan teman-temannya itu sejak kapan? Iya, oke. Semenjak COVID ini atau semenjak Iya. sudah dari Jadi lama? kamu sedang membicarakan yang 1% berarti kan? Iya, ya. Ya. Jadi dulu tahun saya bikin tato ini 99, 98
kan 97, 95 pertama kali kenal punk rock tuh. Ya. Jadi mulai tertarik sama dunia konspirasi. Mm-mm. Terus 97 ketemu bukunya Noam Chomsky. Ya. Noam Chomsky itu seorang aktivis, humanis, Mm. whatever, penulis, jurnalis, ekonomis juga. Jadi dia, saya baca buku itu. Jadi di sana saya sedikit kebuka, tapi waktu itu saya masih muda kan, jadi masih liar gitu loh. Jadi Mm. tapi intisari dari buku itu adalah dunia ini dikuasai oleh 1% gitu. Jadi ada Oke. segelintir kelompok nah, namanya deep state atau shadow government. Jadi mereka tuh pemerintah di atas pemerintahan. Mm. Mereka yang mengontrol kelangsungan peradaban sudah lama, bukan cuman tahun itu atau tahun ke depannya, tapi sudah 100 tahun yang lalu gitu. Jadi Oke. itu buku itu yang membuka saya pertama kali untuk mengenal konspirasi. Akhirnya karena itu sangat menarik, saya bikin tato konspirasi di dada karena saya ngerasa ini hal yang jarang dibicarakan di Indonesia. Waktu itu saya malah mikir di Indonesia ada nggak ya orang berpikir orang yang tahu tentang hal-hal kayak gitu. Ya, Lalu ya. apa namanya, bikin tato, terus 2000 bom Bali, 2002 ya. 2002 bom Bali itu awalnya saya mengikuti narasi global yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di dunia. Jika bom Bali itu dirancang atau didesain oleh kelompok bla 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 bla. Tapi setelah makin lama saya ikuti, ternyata banyak sekali opsi-opsi perspektif lain di kasus bom Bali itu. Mhm. Di sana ketertarikan saya terhadap konspirasi teori itu makin mengental gitu loh. Mm. Jadi kayaknya apa yang diberitakan di majalah, di website juga, waktu itu kan website juga Ya, ya. baru-baru tuh, Ya. baru-baru ada 98. Jadi apapun yang yang kita baca tuh belum tentu benar. Ya, betul. Jadi pengentalan beberapa situasi. Ya, jadi ketemu buku Chomsky, habis itu ketemu bukunya Nietzsche ngaruh juga sih, bukunya Nietzsche yang ada kutipan God is dead, Tuhan sudah mati, itu yang ngomong Friedrich Nietzsche ya, bukan saya, itu kutipan Mm. bukunya dia. Jadi itu buku itu lalu kayak membuat saya berpikir, oh ternyata dunia ini tidak seperti yang digambarkan oleh apa yang disajikan ke kita gitu. Ya. Mm-mm. Oke, berarti semenjak tahun itu ya. Hmm. Dan semuanya itu connect gak the dots, kayak siapa orangnya ini dan itu. Iya, yang menarik dari TK ini adalah seberapapun dalamnya kamu menggali, seberapapun dalamnya kamu mencari akar-akar semua permasalahan ya. Tapi ketika kamu follow the money, jadi rumusnya gampang banget sih sebenarnya. Kalau kamu ikuti distribusi alur uang ya, pola uangnya, just follow the money, kamu akan bertemu dengan nama yang itu aja. Oke. Di ujungnya tuh, kalau kamu gali-gali beneran gali ya, ini duitnya kemana, ini kemana, akhirnya kamu akan ketemu dengan nama-nama yang sama. Dan nggak mungkin tuh semua fenomena di dunia ini ketika kita logikakan, lalu kita cari search, riset mendalam, masa ending-endingnya ke nama-nama yang itu aja, sekelompok orang-orang itu aja. Ya, ya, oke. Ya, itu kebetulan. Kalau dibilang kebetulan ini nggak mungkin karena terlalu sering. Jadi itu lebih kepada sebuah alur atau pola. Oke. Sekarang gini, perjuangan yang kamu perjuangin kemarin pas saat reklamasi itu di tahap nasional. Dengan fakta-fakta yang kamu memang itu, oke, menurut aku itu benar, gitu kan. Sama halnya juga dengan TK ini, fakta-fakta yang kamu coba untuk gali itu benar-benar. Perjuangan kamu mau sampai sejauh mana untuk kayak apa yang kamu pahami? Maybe, ya mungkin ini loh. Kalau saya lihat kan seperti yang saya omongin tadi sebelumnya, dalam setiap skema yang punya hidden agenda, yang punya agenda-agenda rahasia gitu, cara membongkarnya itu sangat simpel. Follow the money, ikutin uangnya. Dan skema COVID ini, kalau kamu follow the money, itu semua ujung-ujungnya itu ke farmasi, vaksin. Jadi jika kita hendak melawan
atau jika kita hendak memenangkan pertempuran ini, jangan sampai kita dibawa ke situasi kita harus menerima vaksin. Oke. Ya, sekarang saat ini apa yang mereka lakukan agar orang-orang atau apa yang mereka lakukan agar masyarakat dunia ini menerima vaksin? Yang mereka lakukan saat ini adalah satu, membuat orang-orang terbiasa diam di rumah. Ya. Ya. Dua, bagaimana cara membuat orang-orang diam di rumah? Sebarkanlah ketakutan. Ya. Ya. Ketika ketakutan sudah berhasil, media mainstream sudah menjadi instrumen untuk menakut-nakuti dunia. Keempat, lakukanlah bikin psikologik orang-orang ini, manusia seluruh dunia ini, bikin psikologi mereka tuh agar mereka menerima, agar mereka bosan. Jadi desperate, how to make people desperate. Jadi sekarang ini narasi yang terjadi adalah bagaimana membuat masyarakat dunia ini desperate, benar-benar putus asa, sehingga mereka benar-benar akan melakukan apa saja. Mereka akan melakukan literally doing anything. So human race akan tiba ini rencana mereka. Human race akan tiba di satu titik di mana human race, ras manusia akan tidak punya opsi lain karena mereka saking bosannya di rumah, saking tidak bisa survive-nya di rumah, saking tidak punya pilihan di rumah, saking kesepiannya, saking mumetnya, stresnya di rumah. Akhirnya mereka tiba di titik, saya rela diapain aja, yang penting kehidupan bisa kembali normal. Ya. Jadi kita semua saat ini seluruh dunia digiring ke titik itu. Ya. Kemerdekaan kalian diambil, kebebasan berekspresi kalian disikat, semua disikat pokoknya. Kamu hak-hak asasimu sebagai manusia itu sedang diambil, tapi kalian tidak sadar karena yang mereka pakai sebagai bungkus, yang mereka gunakan sebagai bungkus untuk melakukan itu semua adalah virus. Jadi ya, virus ini kan nggak kelihatan. Ya. Gitu. Daripada mereka memakai tentara untuk nakut-nakutin kita, mereka memakai hal yang tidak terlihat, because mereka memakai media mainstream yang langsung nyerang ke TV-TV kita, langsung nyerang ke handphone kita. Mereka tidak perlu tentara, tidak perlu ormas. Dan itu mereka lakukan terus-menerus. Jadi sekarang ini kita digiring ke narasi, semua selebriti juga sudah, selebriti internasional mereka juga terlibat di skema ini. Mereka sudah dikondisikan untuk mensupport skema ini, entah mereka dibayar atau dijanjikan hal yang saya nggak tahu. Yang jelas mereka terlibat di skema ini, mereka menggiring opini dunia. Ini kenapa orang-orang tiba-tiba Pangeran Charles, Tom Hanks, Idris Elba, beberapa selebriti Indonesia juga banyak yang selebriti kelas B juga yang tiba-tiba berbarengan mengaku kena COVID. Atlet NBA, atlet bola yang notabene sehat, yang mereka tuh tiap hari latihan, physical mereka juga kena. Ini kan signalnya jelas banget ini. Kenapa mereka memilih selebriti? Karena masyarakat umum akan berpikir selebriti itu orang-orang yang jarang ngumpul di keramaian. Selebriti nggak mungkin antre di pasar atau di bioskop. Mereka pasti dapat premium service. Kenapa beberapa tokoh olahraga, selebriti olahraga, atlet yang terkenal mereka mengaku kena COVID, ya agar masyarakat berpikir atlet aja yang setiap harinya olahraga, yang sehat segar bugar seperti itu, mereka bisa kena, apalagi saya. Ngerti nggak? Jadi satu, kamu dibuat percaya kalau orang yang jarang ketemu sama orang lain, orang yang tidak berdekatan dengan orang lain, dia aja bisa kena loh. Tom Hanks aja bisa kena, apalagi kamu. Oke, masyarakat takut. Kedua, tapi kan kalau saya sehat nggak apa-apa. Apa? Kamu lihat itu. Ngerti nggak? Jadi kalau masyarakat itu melawan dengan persepsinya, tapi kan saya sehat. Itu kan virus ini cuma untuk orang-orang yang sakit. Lihat itu atlet-atlet NBA, lihat tuh atlet bola, mereka ada yang kena juga. Patahlah kan argumen masyarakat itu patah kan? Oke, akhirnya mereka berpikir, orang yang seperti itu aja bisa kena, apalagi saya. Itu efek how it kills your mind. It's so magnificent, itu kuat banget, it's so strong. Itu menghancurkan mental. Jika kamu nggak ngerti pola-pola kayak gini, jika kamu nggak mempelajari pola-pola kayak gini, misalnya anggaplah orang yang awam itu, mentalmu itu ketika kamu mendengar berita seperti itu, semua selebriti dunia kena, semua politisi dunia kena, selebriti lokal juga ada kena, kamu tuh pasti akan ketakutan. Iya, betul. Pasti. Kalau kamu orang normal yang tidak mempelajari TK, kamu akan sangat ketakutan karena kamu nggak ngerti.